Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta. Jikalau Anda punya beban untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi konselor yang profesional, dan kami sudah mempunyai program ini yang tertua di Indonesia. Jadi jikalau Anda ada niatan, kami betul-betul mempersiapkan professional counselor. Dan kalau menjadi hamba Tuhan ada berbagai macam program. Dan silakan ikuti tes masuk pada bulan Januari atau bulan Mei atau bulan Juli. Nah, siapa tahu Tuhan mempersiapkan Anda untuk pelayanan yang diperkenan Tuhan. Silakan hubungin kami dengan nomor 799 0357. Jadi kami masih di dalam topik yang sama, membicarakan mengenai kelemahan umum dari seorang wanita atau istri. Nah, kali ini kita akan fokuskan kelemahan umum dari banyak wanita. Pada saat mereka sudah mulai menemukan kesempatan untuk mengatur, memimpin, bahkan seluruh keluarga. Bahkan jikalau mereka menemukan kelemahan dari suami, biasanya banyak wanita menjadi wanita yang controlling. Semuanya dia yang menetapkan. Dia menjadi wanita yang berani galak sekali. Berani menekan, berani memarahin, berani menghukum suami. Bahkan kadang-kadang di hadapan anak-anaknya. Sehingga saya jumpai begitu banyak suami yang takut istri. Betul-betul takut. Oleh karena istri itu sudah menjadi seperti macan betina yang galak sekali. Jadi ini bukan hanya terjadi kepada wanita-wanita yang memang dulunya galak. Juga tidak loh. Kadang-kadang hidup ini sudah mengubah peran. Entah kenapa. Ada banyak wanita yang tidak sadar bahwa kebutuhannya itu sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Bagian dari kepribadiannya, yaitu mengatur orang, supaya semuanya itu sebetulnya menjadi seperti apa yang ia mau. Jadi dia punya kecenderungan untuk nge-fix segala sesuatu. Semuanya harus diarahkan dengan aturan main yang dia mau. Dan untuk itu dia berani melawan. Dia berani menghadapi kemungkinan konflik. Bahkan dia kadang-kadang di dalam konflik jauh lebih galak dari suaminya. Nah inilah, heran sekali bahwa hidup ini, wanita yang diciptakan Allah, sebetulnya itu untuk menjadi wanita yang lemah lembut. Oleh karena wanita itu ada unsur kewanitaannya yang kuat. Yang menyukai keindahan, menyukai kerja emosi yang lembut. Nah sekarang ini entah kenapa setelah menikah dia menjadi wanita yang controlling. Makanya kalau kita mau perhatikan ya, kehidupan banyak orang-orang tokoh besar sama seperti Hitler. Nah ternyata itu dikontrol oleh Eva Braun yang tidak kelihatan dari belakang. Memang ada banyak wanita yang pernah dekat dengan Adolf Hitler. Tapi salah satunya ini seperti ini. Sampai Hitler jatuh dan bunuh diri. Nah saudara, kalau kita mau perhatikan dengan sungguh-sungguh, ini suatu gejala psikologis yang kadang-kadang di luar dugaan dari banyak laki-laki sebelumnya. Pada nanti menikah, dia akan diinjak kepalanya di bawah kuasa istrinya. Jadi mari kita bicarakan, kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya itu dari mana sih kalau banyak wanita kok cenderung untuk mengontrol?
Apakah setelah menikah lalu kemudian dia itu mendapatkan suami yang ternyata misalnya saja tidak bisa mengatur uang, suami yang tidak bisa kerja dengan baik, suami yang tidak bisa berbisnis, yang selalu rugi, sehingga dia harus campur tangan. Dan dengan dia campur tangan, dia mengatur sana, mengatur sini, ternyata berhasil. Bagaimana itu, Pak? Ya mungkin begitu juga, tetapi biasanya itu suatu proses di mana interaksi suami dan istri ini makin lama si istri makin menemukan akan kelemahan suami. Ini interaksi sebetulnya. Cara bicara. Wah, suami ternyata peragu. Suami ternyata tidak punya prinsip. Suami ternyata mencela-mencele. Nah, dibarengi dengan sikap suami yang tidak bertanggung jawab, yang memancing kemarahan. Dan seringkali itu secara gradual, makin lama watak yang tadinya lemah lembut, oleh karena gemes, kemudian itu marah, kemudian tidak tahan, lalu jadi kebiasaan setiap kali ngomong dengan suaminya dia galak sekali. Nah ya itu kan dalam tanda kutip itu kan situasi yang memberikan kesempatan seolah-olah tanpa dia itu mengontrol, itu kayaknya kan memang kurang maju begitu loh. Atau mereka itu ada di dalam pihak yang selalu rugi. Tapi sebetulnya yang utama itu interaksi, komunikasi sebenarnya. Oleh karena terbentuknya role atau peran itu melalui pengalaman hidup. Betul, tetapi kalau toh pengalaman hidup dan ini berkali-kali, ya suami misalnya dikasih modal sama mertua, lalu kemudian gagal lagi, dikasih lagi usaha lain lagi, buka restoran tutup, nanti dikasih modal lagi untuk buka toko tutup lagi. Nah sekarang mertua itu mengatakan, coba sih kenapa kok kamu itu sebagai istri kamu tidak membantu, mengontrol begitu. Nah sekarang dikasih modal lagi, buka toko sepatu dan ternyata berhasil begitu. Tapi sekarang ini yang mengontrol itu istri. Ya itu salah satu kemungkinan. Ya, jadi bagaimana kalau seperti itu dulunya tidak ada keinginan, tapi melihat kegagalan, keraguan-raguan seperti tadi yang Bapak katakan, dia menemukan suatu alasan begitu ya. Ini memang kalau tidak dikontrol ya memang tidak jalan begitu. Ya makanya realita itu seringkali menjadi faktor pencetus sebabnya. Ya bisa dikatakan seperti misalnya anak-anak kalau bukan saya sebagai ibu yang nanti itu betul-betul mendidik, ya anak-anak tidak ada mendidik. Kalau anak-anak tidak ada yang menolong, kalau saya tidak menolong, pasti tidak ada yang menolong dia. Lalu semuanya akhirnya banyak suami itu yang cenderung untuk lepas tangan dalam hal ini. Oleh karena apa? Manusia naturnya itu malas. Manusia itu naturnya tidak bertanggung jawab. Manusia naturnya itu egois. Sehingga mau enaknya sendiri. Nah di dalam kondisi seperti itu tidak mustahil. Dari seorang wanita yang lemah lembut seringkali membentuk menjadi wanita kuat. Tapi controlling luar biasa. Tapi saya tetap kembalikan, jikalau interaksi dan komunikasi dengan suami itu masih lancar, dialogis sifatnya, masing-masing saling menghormati, sehingga ada respect yang mutual, sehingga ada listening. Nah, dengan sendirinya sebetulnya itu wanita tidak akan menjadi seperti itu sebenarnya. Tapi kalau di dalam interaksinya, itu wanita menemukan bahwa makin lama makin melihat suaminya mencela-mencela, tidak bisa dipercaya, omongannya terus-menerus tidak ada prinsipnya. Lah, lama-lama tidak tahan. Justru itu Pak, kalau kecenderungan controlling itu lahirnya itu oleh karena suami memang tidak tegas, suami memang tidak bisa memegang kendali sebagai seorang pemimpin. Kalau istri tidak lalu kemudian ikut mengontrol. Tapi bukan begitu pemilihannya, karena ini bukan alternatif. Yang kita bicarakan ini adalah kelemahan wanita yang sebetulnya sudah terjebak kepada role yang sebenarnya cenderung controlling.
Nah, ini masalahnya. Jadi bukan motivasinya yang baik untuk tetap supaya keluarga itu ada asap mengepul, income-nya tetap cukup, anak-anak bisa sekolah, uang belanja juga tidak pernah kurang. Nah, bukan itunya. Tapi yang penting itu waspadai perubahan dari psikologis dalam jiwa kita. Nah, itu yang utama. Waspadai. Sebetulnya hidup ini seringkali mengubah manusia. Nah, kadang-kadang pengalaman hidup seringkali menjebak kita. Nah, kita harus waspada dong. Oleh karena kita ini ternyata rentan untuk diubah. Jadi kalau begitu maksud Bapak, jadi walaupun suami itu mencela-mencela, nggak bisa dipercaya, tidak bisa mengambil keputusan, tetap wanita itu harus menjadi penolong yang sepadan. Oh iya, karena memang Tuhan menghendaki begitu. Sehingga hendaklah dalam rumah tangga ada damai sejahtera. Di mana suasana damai tersebut itu yang akan memungkinkan manusia ingin berubah menjadi lebih baik. Seharusnya begitu. Termasuk suami yang tadinya mencela-mencela, tapi kalau istrinya sabar, seharusnya dengan dukungan doa, dukungan dari yang bijaksana dari istrinya, suami itu kemudian kepekaan batinnya itu hidup. Dia ingin menjadi manusia yang berprinsip. Tapi kan banyak suami kalau sudah banyak kegagalan dan dia melihat istrinya bisa, ya sudah dia ngikut aja. Sudah, enggak apa-apa. Aku juga enggak keberatan kok. Nah, itu Kamu cara aja yang memimpin. Sebetulnya yang Ibu katakan itu adalah bahasa yang dipakai dan cara yang dipakai itu namanya overly tolerance. Ya, terlalu toleran. Itu enggak benar. Oleh karena yang seperti itu seolah-olah menghalalkan segala macam kecerobohan. Tapi kan banyak laki-laki itu yang juga merasa aman, nyaman. Ya sudah, dengan cara ini sudah berjalan dengan baik. Enggak apa-apa, aku ikut aja. Saya mendukung dari belakang. Sehingga yang berperan tuh istri dan banyak suami itu yang lalu kemudian ya comfortable aja, enggak apa-apa. Dia memimpin, memang dia juga punya bakat itu di situ. Makanya banyak pria yang tidak bertanggung jawab malah cuci tangan. Ya justru itu, Nah Pak. itu. Nah ini sebetulnya hidup ini di dalam transaksinya ternyata cara orang untuk menciptakan win-win itu keliru. Win-winnya rugi dua-duanya. Waduh, berarti lose and lose. Begitu loh. Jadi ini sebenarnya yang kadang-kadang manusia tidak sadari bahwa ada psikologi sosial yang sudah hadir yang ternyata melumpuhkan justru fungsi daripada keluarga. Maksud Bapak bahwa banyak pria itu lalu kemudian tidak menjadi kepala keluarga. Sampai kapan-kapan juga dia tidak pernah menjadi kepala keluarga karena dia takut nanti kalau salah lagi, jatuh lagi, gagal lagi. Ya, Itu, ada Pak. laki-laki yang memang itu tidak teachable sebenarnya. Oleh karena apa? Ya, manusia cenderung egois, manusia cenderung malas, manusia cenderung tidak bertanggung jawab. Nah, manusia semua, karena kita orang berdosa, ya itu yang kita waspadai. Jadi mestinya itu bagaimana sih, Pak? Ya, Apakah makanya, wanita yang controlling ini lalu kemudian harus menyadari, oh sekarang ini saya sudah mengontrol terlalu banyak, saya harus mundur memberikan kesempatan kepada suami. ya satu pihak begitu. Tapi sebetulnya the whole picture, gambaran yang menyeluruh seharusnya disadari akan beberapa variabel yang lain. Termasuk tanda petik itu peran suami. Termasuk tanda petik keadaan finansial. Termasuk tanda petik hadirnya anak-anak. Barangkali ada mertua di sana. Termasuk tanda petik kebiasaan yang dilakukan. Misalnya ada orang keluarga yang seperti itu yang memang tidak pernah ada masak di rumah, selalu makan di luar atau catering. Dan itu sendiri sudah membuat sistem, itu menjadi suatu sistem yang tanda petik ya, memberikan peluang untuk munculnya ekses sampingan. Efek sampingan. Jadi kita perlu waspadai. Makanya perlu sekali konseling bagi mereka yang tidak mampu menyelesaikan masalah.
Oleh karena masalah tidak bisa kadang-kadang hanya dengan mendengarkan akan siaran seperti ini langsung menemukan resepinya untuk menyelesaikan. Sebenarnya enggak. Ini hanya memberikan suatu picture, gambaran supaya kita waspada. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal seperti ini mungkin muncul berbagai pertanyaan di dalam benak Anda. Dan Anda ingin sekali untuk mengajukan pertanyaan atau usulan tertentu, silakan hubungin kami dengan nomor telepon 7990357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.